Perkenalkan, nama saya Kartika Kusuma Dewi. Saya adalah mahasiswi dari program e-learning LSPR, batch 9A GDPR. Pada tugas akhir mata kuliah Public Relations Strategic and Tactics 1 kali ini, saya akan membahas, menganalisa, dan memaparkan manajemen konflik yang saya lakukan dalam suatu permasalahan di perusahaan apabila saya adalah seorang Public Relation Officer. Dan studi kasus yang saya ambil pada video tugas akhir ini adalah tentang penemuan zat berbahaya yang ditemukan dalam obat sirup kesehatan. Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab sebagai seorang public relation officer dalam menangani konflik dan masalah ini. Yang pertama yaitu mengenai identifikasi masalah. Kasus ini bermula ketika otoritas kesehatan menemukan bahwa beberapa obat sirup, bahkan obat sirup untuk anak-anak, mengandung sebuah zat dan bahan berbahaya yang seharusnya tidak terdapat dan tidak digunakan dalam obat. Zat berbahaya tersebut bernama ethylene glycol dan diethylene glycol. Bahkan dilansir dari media internasional Reuters dan pom.go.id, ada beberapa obat sirup di India yang terdapat kandungan diethylene glycol. Dan berita buruknya, obat sirup ini bahkan adalah obat sirup untuk anak-anak. Zat ini seharusnya tidak digunakan dalam obat karena bersifat toksik dan sangat membahayakan. Zat ini bisa menyebabkan gagal ginjal akut, bahkan kematian. Walaupun ini adalah sebuah masalah dalam satu perusahaan, namun masalah ini akhirnya mempengaruhi perusahaan lain yang juga mengeluarkan produk obat sirup. Akibat dari temuan ini, beberapa dampak besar pun berpengaruh ke perusahaan lain, yaitu produk obat sirup dari perusahaan lain jadi banyak yang ditarik dari pasaran. Dan juga banyak masyarakat umum yang akhirnya merasa ragu dan turun kepercayaan, turun trust karena adanya kejadian ini. Banyak masyarakat umum yang akhirnya tidak mempercayai obat sirup yang beredar di pasaran lagi karena mereka khawatir, mereka takut bahwa akan terdapat zat yang lebih berbahaya lagi di setiap obat sirup yang beredar di pasaran. Lalu selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu adalah pertanyaan kedua, mengenai objektif dan tujuan PR. Sebagai PR officer dalam menangani masalah ini, tujuan utama yang saya ingin capai dalam penanganan krisis ini adalah memulihkan kepercayaan publik. Itu adalah hal yang pertama. Saya mengerti bahwa kasus ini, bahwa permasalahan ini bukanlah permasalahan kecil, bukan permasalahan sepele, karena akibat adanya permasalahan ini, akhirnya kepercayaan publik terhadap perusahaan pun akhirnya menurun. Dan itu juga bisa merugikan perusahaan, bisa menurunkan loyalitas pelanggan, loyalitas konsumen kepada perusahaan. Maka pertama saya akan memulihkan kepercayaan publik terlebih dahulu, khususnya orang tua sebagai customer utama dalam obat sirup untuk anak-anak. Dan yang kedua, saya juga akan menunjukkan bahwa perusahaan saya akan bertanggung jawab apa yang sudah terjadi dan semua obat-obatan yang sudah diedarkan di pasaran dari perusahaan saya, untuk sementara akan saya tarik terlebih dahulu, untuk sementara akan saya stop publikasi terlebih dahulu, supaya saya evaluasi lagi, dan supaya saya bisa memperbaiki lagi, saya bisa berkonsultasi kepada perusahaan untuk memperbaiki kandungan obat yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang ketiga, saya akan mengendalikan pemberitaan negatif agar krisis tidak semakin menyebar dan tidak memperburuk citra perusahaan saya. Lalu yang ketiga yaitu ada stakeholders mapping yang membahas stakeholder manakah yang berdampak paling besar dan berdampak paling ringan pada permasalahan ini. Untuk stakeholder yang berdampak paling besar dalam konflik ini, saya menyatakan bahwa yang berdampak paling besar adalah konsumen dan keluarga konsumen yang membeli bahkan mengonsumsi produk ini. Saya mengerti bahwa mereka pasti merasa kecewa, saya mengerti akan kekecewaan mereka mengenai pembelian obat dengan bahan berbahaya ini, yang seharusnya obat tersebut dapat melindungi mereka dari berbagai macam penyakit, dapat menyembuhkan mereka dan juga dapat menjaga kesehatan mereka. Namun ternyata malah terdapat mengandung zat dan bahan berbahaya dalam obat tersebut.
dan saya mengakui bahwa itu adalah kecerobohan perusahaan saya. Jadi saya menyatakan bahwa konsumen yang membeli produk ini adalah stakeholders eksternal yang berdampak paling besar dalam permasalahan ini dan yang paling utama akan terkena dampak dari permasalahan ini. Untuk stakeholders tingkat menengah dalam dampak permasalahan ini, yaitu ada pemerintah dan BPOM. Pemerintah dan BPOM pastinya juga sangat berdampak pada permasalahan ini, di mana mereka adalah pengedar kesehatan, pengedar informasi tentang kesehatan, terutama BPOM. Namun dengan adanya pengedaran zat obat-obat yang sangat dilarang seperti ini pastinya dapat merusak reputasi perusahaan mereka sebagai informan kesehatan yang dipercaya dan kredibel. Lalu selanjutnya ada tenaga kesehatan seperti dokter atau apoteker. Sudah pasti mereka juga akan berdampak pada permasalahan ini karena mereka sebagai tenaga kesehatan yang bertugas untuk memberikan obat, untuk menulis resep obat yang bisa menyembuhkan penyakit bagi para pasiennya, namun ternyata mereka harus berdampak pada permasalahan ini di mana terdapat obat bahan-bahan terlarang yang telah beredar di pasaran. Tentunya dokter dan apoteker pasti juga akan mendapatkan penurunan kepercayaan terhadap pasien-pasien mereka karena tidak bisa memberikan rekomendasi obat-obatan terbaik yang dapat menyembuhkan penyakit mereka semua. Lalu selanjutnya stakeholder yang terakhir yaitu stakeholder yang dampaknya lebih ringan terhadap permasalahan ini yaitu adalah media massa, terutama media massa kesehatan yang juga mungkin sangat berdampak pada permasalahan ini. Karena mereka sebagai media yang meliputi tentang kesehatan, meliputi tentang penyakit, pastinya mereka akan terpengaruh dengan masalah ini, akan berdampak sangat besar dan juga bisa merusak citra dan reputasi mereka di hadapan publik. Selain media massa, tentunya ada juga stakeholders internal dari perusahaan saya yang juga akan berdampak pada reputasi perusahaan kami. Oleh karena itu, dengan adanya stakeholders ini, dengan saya mengetahui banyaknya stakeholders yang berdampak pada permasalahan ini, maka saya akan bisa lebih menganalisa, lebih bisa mengatasi bagaimana saya harus menanggapi permasalahan ini dengan stakeholders yang berdampak di dalamnya. Lalu selanjutnya, bagaimana solusi saya sebagai seorang PR untuk mengatasi masalah ini? Langkah pertama yaitu saya pastinya akan merespon dengan cepat dalam permasalahan ini. Saya akan menyampaikan permintaan maaf terbuka secara publik, bahkan mengadakan wawancara, dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam wawancara tersebut dan menyatakan secara terbuka bahwa saya meminta maaf atas kecerobohan perusahaan saya dalam mengedarkan obat, termasuk menarik seluruh produk dari pasar. Lalu langkah kedua tentunya saya akan mengevaluasi pemasok bahan baku dan saya akan konsultasi terhadap perusahaan untuk memperbaiki lagi kandungan obat kesehatan, jangan sampai memakai bahan-bahan yang berbahaya lagi. Tentunya untuk memperbaiki sistem quality control. Langkah ketiga, tentunya saya akan melakukan pendekatan psikologis dan pendekatan empati pada konsumen yang sempat membeli produk ini. Saya akan meminta maaf secara terbuka melalui publik, khususnya untuk masyarakat umum yang sudah membeli produk ini. Dan tentunya sebagai gantinya, karena mereka sudah membeli produk dengan bahan yang membahayakan, saya dan perusahaan akan memfasilitasi pendampingan kesehatan dan psikologis sebagai ganti dari masalah ini. Lalu PR tools yang akan saya gunakan, saya akan mengadakan press conference, saya akan mengadakan press release, dan tentunya saya juga akan memanfaatkan media sosial perusahaan saya sebagai sarana untuk meminta maaf, sebagai sarana untuk mengklarifikasi, dan sebagai sarana untuk eh, berjanji untuk memperbaiki hal yang sudah dilakukan oleh perusahaan saya dalam mengedarkan obat yang tidak seharusnya diedarkan. Lalu kemudian untuk pelibatan media, bagaimana saya
ingin media terlibat dalam masalah ini, saya akan mengizinkan media untuk melibatkan ini, saya akan mengizinkan media untuk mengatasi permasalahan ini, untuk meliput permasalahan ini sebagai rangka dan sebagai peringatan lebih luas untuk memberitahu secara luas kepada masyarakat bahwa obat-obatan ini adalah obat-obatan terlarang yang sebenarnya tidak boleh diedarkan dan tidak boleh dikonsumsi. Namun, saya akan meminta kepada media untuk memberitakan ini secara jujur dan terbuka, namun tetap berhati-hati dalam segi bahasa. Saya akan meminta media untuk meliput permasalahan ini secara jujur dan terbuka dalam rangka untuk memberitahu masyarakat dan untuk mengedukasi masyarakat mengenai produk kesehatan atau obat-obatan kesehatan yang seharusnya dikonsumsi. Saya tidak akan merasa bahwa itu akan merusak reputasi perusahaan saya, namun justru itu adalah pembelajaran, itu adalah edukasi, itu adalah sebuah pengalaman yang harus dipelajari, dan itu adalah sebuah informasi penting yang wajib disebarluaskan supaya kita dapat bisa lebih berhati-hati dalam memilih produk untuk dikonsumsi sehari-harinya, terutama untuk produk kesehatan. Jadi saya akan meminta media untuk memberitakannya secara jujur, namun dengan bahasa yang lebih teratur, dengan bahasa yang lebih baik, supaya media tidak menjatuhkan reputasi perusahaan saya dan tetap menjaga nama baik perusahaan saya. Namun saya akan menyebarluaskan informasi itu secara jujur dan saya juga akan berjanji untuk memperbaiki permasalahan perusahaan saya. Strategi yang dilakukan bersama media adalah saya akan melakukan wawancara dan kami juga akan mengadakan edukasi publik terkait keamanan obat. Dan media yang mungkin saya akan gunakan tentunya adalah media yang kredibel, yaitu adalah CNN Indonesia. Bahkan untuk menyebarkan berita ini secara luas dalam rangka menyebarkan edukasi, saya juga akan melibatkan media internasional seperti Reuters. Selanjutnya, terakhir sebagai penutup dari studi kasus permasalahan perusahaan obat ini, saya berkesimpulan dan beranalisa bahwa setiap perusahaan, setiap bisnis pasti memiliki permasalahan tertentu yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, penting sekali bagi perusahaan, bahkan bagi PR, untuk memiliki skill dalam problem solving dan untuk memiliki metode manajemen isu atau manajemen konflik, di mana manajemen konflik itu berfungsi untuk mengatasi konflik yang terjadi apabila perusahaan mengalami sebuah masalah reputasi atau miskomunikasi atau kesalahpahaman yang terlibat dan terkait tentang perusahaan, dan juga adanya manajemen isu itu sangat penting untuk kasus ini. Kenapa? Karena manajemen isu penting untuk menganalisa dan untuk mempersiapkan perusahaan menghadapi kejadian-kejadian yang diramalkan mungkin di masa depan bisa terjadi. Oleh karena itu, manajemen isu dan manajemen konflik sangat penting dalam suatu perusahaan, apalagi untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Tidak bisa dihindari adanya sebuah masalah dalam perusahaan, namun apabila perusahaan memiliki manajemen konflik, manajemen isu, problem solving, dan juga strategi PR yang baik dalam mengatasi masalah, perusahaan yang mengalami konflik pastinya akan bisa memperbaiki reputasi mereka dengan baik. Dan juga dengan manajemen PR, dengan strategi PR dalam menghadapi publik, dengan keterbukaan, dengan transparansi permasalahan yang ada dari strategi PR, hal itu pasti dapat membantu perusahaan memperbaiki citranya, nama baik, reputasi, dan juga membantu konsumen loyalitasnya kembali meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut berdasarkan strategi PR yang baik, terstruktur, dan jelas dan terbuka. Demikian yang dapat saya paparkan dari suatu manajemen konflik dalam perusahaan pengedar obat sirup kesehatan apabila saya adalah seorang public relation officer dalam perusahaan tersebut. Dari studi kasus ini, saya belajar bahwa PR pastinya harus memiliki strategi yang baik dalam mengkomunikasikan, dalam menyampaikan pesan sebuah perusahaan,
Dan selain menyampaikan pesan, PR pastinya juga harus memiliki keterbukaan terhadap apa yang diinformasikan dalam pesannya, apakah pesan tersebut sesuai dengan kenyataan perusahaan, apakah pesan tersebut sesuai dengan apa yang terjadi dalam perusahaan atau tidak. Dalam studi kasus ini, saya belajar banyak mengenai PR, bagaimana PR dalam mengatasi suatu permasalahan, dan mudah-mudahan dari studi kasus dan tugas akhir mata kuliah ini, saya bisa benar-benar mempraktekkan dan mengimplementasikan strategi PR dengan baik dalam suatu perusahaan ataupun dalam pekerjaan dan karir saya nantinya. Terima kasih dan demikian analisis saya dan terima kasih.